Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dan karena taufiknya kita bisa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, yang perintah tersebut menjadi tujuan utama Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nikmat kita dapat beribadah kepada Allah haruslah kita syukuri. Nikmat beribadah kepada Allah haruslah kita jaga, karena kebahagiaan kita yang paling berbahagia, kebahagiaan kita yang paling hakiki adalah kita bisa beribadah kepada Allah. Kebahagiaan kita sangatlah banyak. Ada yang bahagia diberikan istri, ada yang lebih dari satu, bahagia. Tapi ingat, di balik bahagia bersama istri 1, 2, 3, 4 pasti ada penderitaan. Iya apa tidak? Belum tahu ya, dicoba nanti Pak. Ada kebahagiaan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Bahagia. Namun di balik kebahagiaan itu ada penderitaan. Dia harus bersusah payah mengandung seorang ibu, putranya 9 bulan lebih. Belum melahirkannya, belum menyusuinya. Namun kebahagiaan itu berbalut dengan penderitaan. Ada yang bahagia dengan memiliki mobil, bisa kemana-mana. Tapi ingat, kebahagiaan itu pun ada penderitaannya. Setiap tahun bayar pajak. Semakin bagus mobilnya, pajaknya semakin besar. Dia pun harus menyisihkan waktu untuk menservisnya. Kebahagiaan yang nisbi. Ada yang bahagia dengan memiliki rumah mewah. Bukan mewah itu mepet sawah, tapi rumah yang bagus, luas, indah. Tapi dia harus menjaga rumah itu. Penderitaan. Keluar rumah dikunci. Lupa dikunci, balik dia ke rumah. Khawatir datangi penyamun. Maka kebahagiaan memiliki rumah harus dibalut dengan penderitaan untuk menjaga itu semua. Maka bandingkanlah dengan ibadah. Ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang Allah telah berikan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Tidak mungkin di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu ibadah yang di luar kesanggupan kita. Salat 5 waktu. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ibadah salat kita 5 waktu. Ustaz, penderitaan. Kita harus melangkahkan kaki ke masjid. Kita harus memiliki kendaraan. Tidak harus memiliki kendaraan. Tatkala kita mendengar azan, tidak memungkinkan kita untuk mendatangi masjid itu, maka tidak wajib kita sholat di masjid.
Tapi sholat menjadi kewajiban, tetap dia laksanakan, tidak gugur. Namun lihatlah Rasulullah SAW, beratnya sholat sampai kaki beliau bengkak. Tatkala Ummul Mukminin Aisyah mempertanyakan kenapa sampai melakukan sedemikian rupa. Apa kata beliau? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dibuat aku cinta dengan sholat. Sehingga Rasulullah SAW tatkala sholat, selesai sholat, beliau ingin sholat kembali. Kebahagiaan di situ. Dan kebahagiaan ini bisa diperoleh oleh yang punya istri atau yang tidak punya istri. Yang punya anak ataupun yang tidak punya anak. Yang rumahnya nyewa ataupun punya rumah sendiri atau yang tidak punya rumah. Yang punya kendaraan ataupun yang berjalan kaki. Maka cemburulah dengan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kebahagiaan dengan beribadah kepada Allah ini wajib kita syukuri. Supaya apa? Kebahagiaan itu terus Allah berikan. Berapa banyak kita sholat, kita beribadah kepada Allah, tapi hati tidak hadir. Kita disibukkan dengan kendaraan, harus membayar pajak. Tapi tatkala kita sholat, tatkala kita beribadah kepada Allah, ternyata kita kehilangan benda. Sehingga sholat itu terganggu dengan tadi taruh mana HP. Ketika seorang ibu sholat, mendengar tangisan anak, dia pun segera berhenti supaya mempercepat atau meringankan sholatnya. Dia terganggu. Tapi yakinlah, kebahagiaan di sholat itu senantiasa akan muncul tatkala hati kita hadir. Meskipun kondisi kita tidak punya uang, terlilit hutang, belum bayar ini dan itu, SPP anak, menunggu, kalau tidak dipulangkan, dan seterusnya. Maka pembahasan kita tentang fadail, tauhid, menjadi suatu yang patut kita syukuri. Ikhwanana fid dini rahimani wa rahimakumullah. Tauhid sebagai hikmah penciptaan kita. Sebagaimana kita hafal bersama surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Adalah perkara yang paling membuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya kebaikan di dunia dan akhirat. Maka tatkala seorang faham tentang keutamaan tauhid, maka hal tersebut dapat membantu seseorang untuk senantiasa dia bersyukur kepada Allah. Dapat membantu seseorang untuk senantiasa menjaga agar tauhid ini adalah ada di dalam dirinya hingga dia mengucapkan kalimat tauhid tatkala dia berpisah dengan dunia ini. Perhatikan sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Dan saya yakin yang punya rumah, yang punya keluarga, yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, semuanya yang beriman dan berakal sehat, hatinya masih fitrah, pasti menginginkan meninggalkan dunia ini, pindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dunia ini apa? Membuat kita lalai dari tujuan utama kita. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Ucapan kami ini ucapan yang mudah. Begitu pula kami ucapkan, terkadang yang mengucapkan ini juga lupa. Dengan kesibukan dunia, mengurusi keluarga, sekolah, lembaga, organisasi, sosial, pemerintahan. Inilah pentingnya kita menyempatkan beberapa waktu di antara kesibukan kita untuk bermajelis ta'lim. Majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kita ini
kalau tidak dibarengi di antara kesibukan kita dengan menuntut ilmu, maka terkadang kita lupa. Maka beruntunglah di antara kita yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu untuk meluangkan waktu duduk di majelis taklim. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid di antara masjid-masjid Allah tabaraka wa taala. Yatluna kitab Allah, di mana mereka di dalam masjid tersebut membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka juga mempelajari kitabullah, tidak sekedar khataman Al-Qur'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah. Sakinah yang kita damba-dambakan, yang bahkan tatkala kita mendengar saudara kita menikah, kita pun menuliskan surat cinta melalui WA, kertas dan sebagainya, supaya mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah, ketenangan hidup. Tapi pertanyaannya, adakah di antara kita yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, kemudian datang sahabatnya, semoga Allah berikan sakinah untuk antum? Ada? Ada yang mendoakan tatkala sudah memiliki anak 1, 2, semoga sakinah? Ada? Hampir tidak ada. Kenapa? Bukankah kita menginginkan sakinah? Meskipun kita terlilit hutang, meskipun tekanan perekonomian lagi membesar, krismon dan sebagainya, tapi tatkala kita menghadapinya dengan hati itu sakinah, tenang, seakan-akan ujian itu menjadi ringan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sakinah turun di majelis taklim. Maka bagi kita yang menginginkan ketenangan hidup, meskipun tidak menikah, atau meskipun rumah tangganya berantakan atau perceraian, maka carilah sakinah di majelis taklim. Dan tidak hanya sakinah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ghasyyathum rahmah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Kasih sayang Allah itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, kata para malaikat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ucapan pujian para malaikat. Wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Maka jangan dibatasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya pada rizki berupa uang. Kesehatan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang solih, tetangga yang baik tidak mengganggu kita, istri yang menyenangkan pandangan dan hati kita, yang tidak cantik pun ataupun yang cantik. Karena yang cantik kadang-kadang membuat kita bermasalah. Kita tinggal untuk bekerja, saking cantiknya kita nggak merasa aman. Jangan-jangan tetangga ngelirik. Ya. Aduh, jangan-jangan nanti di sosmed dia selfie, orang-orang tahu kecantikan istri saya. Ujian. Tapi tidak ada orang cemburu dengan orang beribadah, menyempatkan waktu untuk salat duha. Ini perbedaan, ikhwah, yang kadang-kadang kita lalai dari masalah yang sepele misal ini. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah turunkan di majelis taklim. Oleh karena itu kita seakan-akan di tengah-tengah taman-taman surga. Oleh karena itu Nabi SAW mengibaratkan majelis taklim dengan riyadul jannah. Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hadirlah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Maka para sahabat bertanya, kok bisa ada kebun-kebun, taman-taman surga di dunia? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakul dzikr, yaitu halaqah ilmu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa haffathumul malaikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut kaum tersebut di sisi hamba-hambanya yang mulia. Kita tidak mengapa tidak terkenal di Denpasar ini. Atau seandainya kita terkenal pun tidak memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita menjadi orang yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali tetangga dan kerabat kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nama kita sering disebut. Lebih mulia mana daripada artis atau Pak Presiden Jokowi kita itu? Lebih mulia kita tatkala disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Maka jangan sampai kita cemburu dengan ketenaran. Ini adalah tipuan dari syaitan. Bahkan hendaknya kita berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita, sehingga hati kita terjaga dari riya, sum'ah, yang itu adalah pembatal-pembatal tauhid. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada kebaikan, kebahagiaan yang hakiki melainkan ketaatan kepada Allah berupa beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengupas fadail at-tauhid, kalimat la ilaha illallah, harus kita fahami apa makna la ilaha illallah, supaya kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, sehingga kita memperoleh manfaat kita mengetahui fadail tersebut. Ketahuilah, makna la ilaha illallah adalah penyebab seseorang berhasil di dalam dia beribadah, ataukah ibadah yang menjadi sia-sia. Kok bisa? Perhatikanlah, tatkala orang-orang musyrikin didakwahkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Yastakbirun, mereka sombong, menolaknya. Dan mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan yang banyak itu hanya untuk sesembahan yang satu, yaitu Allah saja? Karena ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham, tapi tidak mau mendapatkan fadailnya. Di sisi lain, sahabat yang lemah sebagai budak Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ketika sang majikan tahu beliau beriman, disiksa supaya meninggalkan ucapan tersebut, supaya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia merasakan nikmat yang luar biasa. Dia bersabar dengan siksaan tersebut. Dan kita ketahui bersama, siksaannya tidak berat, tapi sangat berat. Beliau hanya menggunakan celana, telanjang dada, diletakkan di padang pasir. Yang sudah umroh haji bisa mengetahui betapa panasnya negeri Mekah. Dalam keadaan semisal itu, dibawakan batu besar, otomatis diletakkan di dalam dadanya, di atas perutnya. Apa yang terjadi? Rasa sakit, panasnya batu, panasnya tanah menyatu jadi satu. Keringat pun mungkin tidak akan keluar, langsung terserap oleh panasnya kota Mekah. Tapi dia mempertahankan sambil mengucapkan ahad, Allah itu esa. Kita bertanya, kenapa Bilal tidak mengatakan kalau begitu ya saya akan mencela Muhammad SAW? Tapi dia tidak menggunakannya, tidak melakukannya. Seandainya dia melakukannya seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, niscaya Allah akan mengampuni dosa Bilal. Tapi Bilal dengan nikmat, meskipun dia merasakan penderitaan, mempertahankan la ilaha illallah yang dia telah ucapkan, yang telah ada di dalam hatinya. Karena dia faham tentang fadail la ilaha illallah, faham tentang tauhid. Maka pembahasan tauhid tidak hanya membahas tauhid ini, itu syirik, ini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bukan sekedar itu.
Tapi sebatas mana kita mampu merasakan manfaat tauhid di kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka makna kalimat tauhid sebagaimana di dalam kalimat itu tersebut terkandung makna yang hakiki, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Maka tatkala seorang hamba faham tentang makna ini, maka apapun yang terjadi di kehidupan dia akan ingat bahwasanya dia tidak pantas untuk meminta berkeluh kesah kepada siapapun. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang maha mampu untuk mengabulkan, mendengarkan penderitaannya, keinginannya. Maka tatkala seorang hamba mendapatkan musibah, kemudian dia berkeluh kesah sampai mencaci maki, ketahuilah tauhid belum memberikan manfaat pada saudara kita tersebut. Tatkala seorang wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya menikah lagi, dia dalam perasaan cemburunya. Kenapa semisal itu? Tatkala dia bertauhid, dia yakin Allah tidak akan sia-siakan ketauhidannya, meskipun rasa cemburu ada pada dirinya. Musibah yang lain, tatkala seorang ayah dan ibu diuji anaknya menjadi musuh baginya, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak akan mencaci maki anak tersebut, meskipun dia ingin merasakan meluapkan perasaannya kepada anak. Dia akan berusaha untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Dia akan mengingat, bayangkan Nabi Nuh alaihissalam, ulul azmi, ternyata putranya pun ada yang tidak beriman kepada beliau. Begitu pula dengan seorang suami yang memiliki istri yang tidak taat. Dia akan mengingat betapa Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan istri yang sekian tahun mendampingi beliau, tidak dapat mengambil manfaat dari dakwanya Nabi Nuh 950 tahun. Ini tauhid, bukan sekedar bab la ilaha illallah saja, tapi dia bisa merasakan manfaatnya, sehingga tauhid memberikan manfaat kepada kehidupan seseorang. Tidak sekedar kita hafal syarat la ilaha illallah, ada berapa? Ada 2. Nah ini biar enggak yang bicara saya saja. Hadiah nih, ada pertanyaan. Saya yakin di sini ini ahli tauhid semua, enggak ada yang ahli syirik. Sebutkan syarat la ilaha illallah, sehingga tatkala dia menunaikan syarat itu, dia berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dan fadail kalimat tersebut. Silakan. Atau saya tunjuk? Boleh? Ya, Bapak silakan, Pak. Islam dan balai. Saya simpan dulu jawabannya. Ada yang lain? Sebutkan syarat la ilaha illallah. Tawaduk semua ini ya. Insyaallah. Hadiah ini. Ayo, hadiah buku. Saya nggak bawa apa-apa kecuali buku saya. Silakan sebutkan syarat la ilaha illallah, sehingga tatkala seseorang, siapapun di antara kita, melaksanakan ketentuan dan syarat tersebut, Allah akan berikan manfaat dari ucapannya la ilaha illallah. Dah tak kasih bocoran, kisi-kisi. Ya, sekarang kan ujian, mau hari-hari ujian, UPK semester ya. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Ini pelajaran dasar ya Allah. Silakan
kameramen. Nah, Bapak jawab. Tambahan, ya. Al-ilmu, al-yakin, al-mahabbah. Baru 3. Itu pun kalau betul. Nggak apa-apa, jawab dulu. Ilmu, yakin, kemudian mahabbah. Ya coba yang jawab ikhlas tadi pertama kali. Siapa? Ya Pak, ulangi. Ilmu, ikhlas, membenarkan, mencintai, mempelajari. Nah, ya, enggak tahu, usaha, namanya usaha. Terus baru 5 nih. Meyakini, lupa, yang ke-7 lupa. Ya. Siapa lagi? Bapak coba silakan. Ikhlas menerima. Ikhlas menerima ini 1 atau 2? Oh beda, berarti ikhlas menerima. Kemudian apa? Taat. Kemudian ada 7, baru 3. Ilmu. Apa? Mencintai, mentaati, kemudian ikhlas. Berilmu sudah. Taat sudah. Berat ya Pak ya? Apa? Membenarkan. Ya udah Haris, kurang 1. Sudah Mama. Udah? Katok? Udah ada? Sudah? Sudah mentaati. Jujur? Ada 7. Ya untuk Bapak yang sudah jawab sampai 7 lupa tadi, silakan. Sudah usaha, masih ada 1 nanti kita buat pertanyaan lagi. 6, barakallahu fiik. 7 syarat la ilaha illallah. Barang siapa yang menunaikan 7 syarat tersebut, Allah akan berikan manfaat dari ucapannya la ilaha illallah. Pertama adalah ilmu, yakin, ikhlas, membenarkan, kemudian mahabbah, cinta, kemudian tunduk patuh, dan yang ke-7 menerima konsekuensi. Dalam sebuah syair dikumpulkan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha. Ada 7. Maka barang siapa yang menunaikan 7 konsekuensi la ilaha illallah, maka Allah akan berikan manfaat dari ucapannya la ilaha illallah tersebut. Ini pelajaran dasar. Kita lanjutkan. Maka tatkala seorang hamba memahami konsekuensi syarat yang harus dia penuhi dengan melihat fadail, maka diharapkan kita, siapapun di antara kita, untuk berusaha memperoleh, menunaikan 7 syarat tersebut, sehingga kita mendapatkan fadilah apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Di antaranya, kita baca dari kitab ini yang kami tulis, ada banyak sekali fadilah tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, tauhid adalah hikmah terbesar, teragung penciptaan kita. Maka tatkala seorang memenuhi tauhid, memenuhi syaratnya, maka hakikatnya dia telah memenuhi hikmah yang Allah harapkan dari penciptaan dirinya.
Maka apabila seorang melaksanakan hal tersebut, yakinlah Allah akan ridha kepadanya. Yang kedua, tauhid adalah hikmah diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dan hikmah diturunnya Alkitab. Semuanya kitab, tidak hanya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya mereka mengikrarkan, mendakwahkan kepada orang-orang di antara kaumnya, sembahlah Allah dan tinggalkanlah sesembahan selainnya. Ketiga, tauhid adalah kewajiban utama yang pertama sebelum kewajiban yang lainnya. Maka tatkala seorang hamba melaksanakan tauhid, melaksanakan konsekuensi dan kewajiban berupa syarat-syaratnya, maka hakikatnya dia telah melakukan amalan yang paling utama, kewajiban yang paling pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari la ilaha illallah. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah diperintahkan untuk mempelajarinya, maka kita lebih wajib untuk mempelajarinya. Kemudian kalimat tauhid adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Kalau kita tidak mampu bersedekah, kita cemburu dengan saudara kita yang berhasil membangun masjid, menyumbang untuk sekolah, untuk yayasan panti asuhan, kemudian para janda, fakir miskin, anak yatim, kita masih bisa berlomba-lomba dengan mereka. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki sekian, 70 sekian cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama cabang dari cabang keimanan yang 70 lebih itu adalah ucapan la ilaha illallah. Bukan berarti kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu. Seandainya ucapan ini benar, perbuatan ini benar, para sahabat pun pasti melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya ucapan, perbuatan, zikir ini baik, niscaya mereka para sahabat telah mendahului kita untuk melakukannya dulu. Tapi mereka yang faham, yang melihat ayat ini turun, surat ini turun, melihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, mempraktekkan apa yang Allah inginkan dari syariat Islam, ternyata mereka tidak melakukannya. Maka jangan sampai kita merasa lebih faham daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang kelima, tauhid adalah Islam yang paling utama. Dan yang paling penting dari perkara itu adalah tauhid. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, bunyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 yang kita telah hafal, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita, dimulai dari TPQ, KB, PAUD, TK sampai SMA. Kita ajarkan sama, tidak lebih dari 5.
Tapi kita jarang memperhatikan apa yang diucapkan oleh para ulama. Barang siapa yang melaksanakan wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait, tidak melaksanakan yang pertama, mereka sepakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan semua sunnah sholat itu dilaksanakan, dia berpuasa Ramadan dan puasa Daud, dia mengeluarkan zakat, haji, tapi dia meninggalkan yang pertama, ulama sepakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Perkara la ilaha illallah menjadi pondasinya paling pondasi, yang paling dasar, asas yang paling bawah. Tapi ingat, tatkala dibangun di atasnya bangunan yang dinamakan Islam, pondasi itu kelihatan atau tidak? Saya mau tanya, masjid ini pondasinya kalau dari luar kelihatan atau tidak? Tidak ya. Yang kelihatan temboknya, tiangnya, gentengnya. Bahkan ketika kita masuk di ruangan ini, Masya Allah begitu indah. Tapi orang banyak melupakan asasnya. Kenapa? Tidak terlihat. Oleh karena itu keimanan kita hakikatnya yang paling penting itu di dalam. Di luar orang bisa mengatakan, oh dia ahli tauhid. Tapi tidak ada yang tahu dalamnya. Apakah dia ini orang munafik ataukah orang yang beriman benar-benar iman. Ini yang membedakan kita, orang munafik dengan orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya perkara tauhid meskipun dasar dan dia tidak terlihat, menjadi fungsi yang paling utama untuk menyokong bangunan agama Islam. Maka tatkala seorang jatuh di dalam pembatal tauhid, maka sebagus apapun bangunan tersebut akan runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Tidak ada orang yang berebut dengan debu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan bosan belajar dari tauhid. Meskipun kita mempelajari muamalah, kita mempelajari ilmu pernikahan, poligami, perceraian, buyuk, jinayat, fikih sholat dan seterusnya. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan tauhid karena tidak berfungsi apa yang kita pelajari tanpa at-tauhid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Kita menginginkan ibadah yang kita laksanakan dengan susah payah menghadirkan kekhusyuan, diganggu oleh syaitan, jin ataupun manusia. Kita harapkan di hadapan Allah diterima doa kita, diterima ibadah kita. Bahkan kita sering mendoakan diri kita dan teman-teman kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi jangan sekedar itu doa tanpa memperhatikan tauhid kita. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jangan sekali-kali dia meninggalkan ucapan Allah Subhanahu wa taala ini. Hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun manusia yang lainnya menolaknya, meskipun kebanyakan manusia menganggap kita sok benar, memang benar ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah di dalam dia beribadah dengan seorang pun. Ini tentang keutamaan
tauhid yang ke-6. Kemudian yang ke-7, tauhid adalah sebab kita mendapatkan keamanan. Kita sedang tidak aman ini. Tidak aman dari apa? Dari COVID-19. Ya. Semuanya takut. Takut mati, takut belum bayar hutang, takut istrinya menjanda, takut belum nikah, belum punya keturunan. Ya, ini banyak rasa takut karena COVID-19. Maka termasuk solusi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita adalah dengan memperhatikan tauhid. Perhatikanlah firman Allah tabaraka wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh kami akan kuasakan bumi itu kepada mereka sebagaimana Allah telah kuasakan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah berikan kekuasaan. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah akan mantapkan. Sungguh Allah akan meneguhkan bagi kita agama yang kita ini laksanakan ini. Yang Allah ridhoi. Yang agama ini kita pertahankan sampai kita dijemput oleh malakul maut. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan memberikan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Tapi apa syaratnya? Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka senantiasa beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepadaku dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? SK berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Maka salah satu solusi supaya kita tetap mendapatkan kebahagiaan, tetap mendapatkan keteguhan di dalam beragama, tetap mendapatkan rasa aman, ketentraman, kata lagilah beribadah dan kita hidup di dunia ini, adalah senantiasa kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan sebagai lawan dari tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak fadilah dari tauhid karena waktu membatasi kita dan tidak ada soal jawab. Cuma ada kuis saja untuk menghabiskan kitab ini. Selanjutnya kuis. Kalau tadi syarat la ilaha illallah ada 7. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan rukun kalimat la ilaha illallah. Tadi syarat, sekarang rukun. Rukun itu apa? Adanya menyebabkan sesuatu itu ada, tidak adanya menyebabkan sesuatu itu tidak ada. Ada? Ada 2. Apa aja? Penetapan dan apa maksudnya penetapan? Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, 2 rukun la ilaha illallah. Nah, barakallahu fiik. Ada 2 dari ucapan la ilaha dan illallah. La ilaha disebut dengan nafi dan illallah isbat, yaitu meniadakan semua sesembahan dan diyakini itu adalah kebatilan dan menetapkan yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Ini rukun la ilaha illallah. Dan yang terakhir nih, kami menyebutkan ada 8 fadail la ilaha illallah tauhid. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja? Saya minta 5 dari 8. Boleh
nyontek catatannya atau mengeluarkan kemampuannya Imam Bukhari, hafalannya tadi. Silakan. Iya, enggak apa-apa nyontek. Berarti sudah apa? Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Silakan. Bapak, monggo. Ada? Ada yang bisa menyebutkan? Kami menyebutkan ada 8 fadhail la ilaha illallah. Nah, sebutkan semampunya lah, lebih dari 3. Lebih dari 3. Ada? Ini nggak bisa komunikasi dengan akhwat ini ya. Kasihan mereka ini. Dah, sulit ya pertanyaannya. Oke, saya ganti. Sebutkan dalil. Waduh, dalil Ustaz. Enggak apa-apa, ringan kok dalilnya. Hikmah penciptaan kita. Ya, saya yang lain selain yang sudah dapat. Ada yang hafal? Antum hafal? Iya, Adariyat 36 atau 56? 56 ya, sobat. Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis taklim kita, memberikan hidayah, taufik supaya kita senantiasa bertauhid, memberikan kebahagiaan kita di dalam beribadah kepadanya, memberikan rahmat untuk supaya kita bersyukur kepadanya, sehingga kebahagiaan itu terus Allah berikan sampai kita memasuki surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.